guys. How are you today? Hello, good evening everybody. On this good occasion, we are going to learn about English grammar. Adik-adikku pelajar, adik-adikku mahasiswa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan part B dari materi kita di part A, yaitu masalah auxiliary verb. Silakan adik-adik tonton tayangan ini sampai habis, karena di akhir nanti kita akan membahas soal stand, soal masuk stand yang berhubungan dengan auxiliary verb. Jadi jangan tinggalkan tayangan kita ini ya, tonton sampai habis agar kita mampu menjawab salah satu contoh soal masuk perguruan tinggi, yaitu masuk stand yang berhubungan dengan auxiliary verb. Adik-adikku mahasiswa, adik-adikku pelajar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, episode kita ini adalah kelanjutan dari yang part A kemarin. Sekarang kita akan mempelajari masalah singkatan dari auxiliary plus kata not. Jadi this subject today we are going to learn about construction of auxiliary verb and the word not. I repeat again, we are going this time to learn about construction of auxiliary verb and the word not. Jadi kita akan mempelajari singkatan antara auxiliary verb dengan kata not. Contoh yang nomor 1, can not. Jadi singkatannya dari can. Perhatikan tulisannya ya. Kemudian could not, couldn't, itu tulisannya ada di sini. Untuk jelasnya kita rubah dulu ya ke slide yang lebih besar. Cannot. Saya ulang lagi, cannot singkatannya dari can, could not, couldn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't, must not, mustn't, may not and might not tidak pernah disingkat ya. Kita lanjutkan seterusnya. Have not, happen, has not, hasn't, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't. Saya ulangi lagi. Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, is not, isn't, am not tidak pernah juga disingkat, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't. Nah, itu singkatan-singkatan. Selanjutnya kita akan mempelajari construction of subject and auxiliary verb. Penyingkatan antara subjek dan auxiliary verb. Nah, ini perlu adik-adik pahami ya. Adik-adik pahami, adik-adik try to understand and learn by heart construction of subject and auxiliary verb. Kenapa perlu diingat, dipelajari dan diingat? Karena soal seperti ini sering muncul. Jadi singkatan nomor 1. Nomor 1 I, D atau dibaca ayat. Ya. Nah, I, D ini ya, dua singkatannya. Mungkin D ini singkatan dari, perhatikan nomor 1 dan nomor 2 adik-adikku ya. D ini mungkin singkatan dari head, mungkin singkatan dari would. Sama-sama disingkat D. Hanya saja singkatannya ini bisa jadi singkatan head, bisa juga singkatan dari would. Nah, untuk membedakan apakah D ini singkatan dari head atau would, cukup kita lihat kata kerja yang terletak setelah singkatan itu. Contoh yang di kolom example ini adik-adikku ya. Examples. I, D. Atau kita baca Ayat watch TV when he visited me.
saya telah menonton TV ketika dia mengunjungi saya. Ini kalimatnya terjadi pada masa lalu semua ya. Jadi dua kalimat, saya telah menonton TV. Kalimat kedua, dia mengunjungi saya. Kalimat ini masing-masing terjadi pada masa lalu, yaitu yang pertama tensesnya past perfect tense, yang kedua simple past tense. Nanti kita akan bahas pada episode pemahaman atau pembahasan cara menggunakan tenses. Kalau episode kemarin itu kita baru mempelajari cara menghafal rumus. Jadi jangan bingung. Yang episode yang pertama dulu kita mempelajari cara menghafal 16 tenses dengan mudah dalam waktu 1 jam. Nah, untuk episode yang akan datang kita akan membahas satu persatu dari 16 tenses itu kapan dia digunakan. Misalnya yang ini dengan kalimat yang nomor 1 ini. I watch TV. Saya ulangi ya. I watch TV when he visited me. Ini dua kalimat, dua tenses. Yang pertama past perfect tense, yang kedua simple past tense. Nah, kenapa ini menggunakan past perfect? Karena ketika when he visit me, ketika dia mengunjungi saya, kapan dia mengunjungi saya, itu masa lalu. Kemarin anggaplah kan. Dia mengunjungi saya kemarin. Nah, ketika dia mengunjungi saya itu, saya sudah nonton TV. Jadi kalimatnya saya sudah nonton TV ketika dia mengunjungi saya. Kapan? Kemarin. Untuk jelasnya nanti kita pelajari di episode yang akan datang masalah pembahasan 16 tenses. Jadi kembali ke construction of subject and auxiliary verb tadi ya. Pembahasan kita yang pertama tadi. Koma D ini bisa singkatan dari head, bisa singkatan dari would. Untuk mengetahui yang mana singkatan head, yang mana singkatan would, cukup lihat kata kerjanya. Ketika koma D ini diikuti oleh verb 3, berarti koma D ini singkatan dari head. Ketika koma D, lihat yang nomor 2 ya. Ya. Lihat jalur 2, kemudian kolom nomor 3. Koma D, ayat visit you. Ini koma D juga sama dengan yang nomor 1. Hanya saja koma D di sini merupakan singkatan dari would. Kenapa? Karena dia diikuti oleh verb 1. Kesimpulan, ketika koma D diikuti oleh verb 3, koma D itu singkatan dari head. Ketika koma D itu diikuti oleh verb 1, koma D itu singkatan dari would. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ini sama. Nomor 3 dan 4 ini sama. Yang nomor 3, he is watching TV. He is watching TV. Disingkat juga ini, ya. Disingkat juga. Disingkat jadi apa? He, S. Ya, sementara ada juga kita benari dulu ya tulisannya, karena di sini belum saya singkat ya. Nah, perhatikan adik-adik ya. Yang nomor 3 ini, he's watching TV. Singkatan dari koma S. Yang nomor 4, he's watch TV. Singkatan juga. Singkatan koma S. Perbedaannya apa? Yang nomor 3 ini, koma S ini singkatan dari is. Yang nomor 4 ini, koma S singkatan dari S. Untuk membedakannya bagaimana? Sama dengan satu nomor 2 tadi. Ketika koma S ini diikuti oleh verb ing, maka perhatikan yang nomor 3 ada juga. Ketika koma S ini diikuti oleh verb ing, maka koma S ini merupakan singkatan dari is. Ketika koma S ini diikuti oleh verb 3, contohnya he's watch TV ya, maka koma S ini merupakan singkatan dari has. Pertanyaannya mungkin, apakah kita perlu
mengetahui singkatan itu? Jawabnya sangat perlu. Kenapa? Karena ada soal question tag yang menggunakan singkatan-singkatan ini. Dan pertanyaan itu merupakan jebakan ketika kita tidak tahu dari singkatan itu. Untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, contoh, he's watching TV. He's watching TV. Nomor 2, he's watch TV. Sama-sama disingkat nomor 1 dan 2. Sama-sama singkatan dari koma S. Ya. Hanya saja bedanya yang nomor 1 koma S singkatan diikuti oleh verb ing. Kemudian nomor 2 koma S diikuti oleh verb 3. Nah, karena yang nomor 1 ini koma S-nya diikuti oleh verb ing, jadi koma S yang nomor 1 ini merupakan singkatan dari is. Karena dia is, otomatis question tag-nya berubah jadi isn't he. Ini kalimat question tag adik-adikku ya. Question tag nanti kita pelajari pada episode yang akan datang. Kemudian koma S yang kedua ini singkatan dari has. Kenapa? Karena koma S ini diikuti oleh verb 3. Jadi kalau diikuti oleh verb 3, koma S itu singkatan dari has. Nah, otomatis question tag-nya menjadi hasn't he. Hasn't he. Jadi singkatan ini sangat menentukan dengan pilihan question tag kita yang benar. Ya. Nomor 3, nomor 3 dan 4 sama-sama singkatan dari koma D. Hanya saja yang nomor 3 koma D itu diikuti oleh verb 3, yang nomor 4 koma D itu diikuti oleh verb 1. Karena yang nomor 3 ini diikuti oleh verb 3, maka verb koma D ini merupakan singkatan dari had. Ya, saya ulangi, yang nomor 3 koma D ini karena diikuti oleh verb 3 ya. Karena diikuti oleh verb ketiga berarti dia singkatan dari had. Karena had maka otomatis question tag-nya berubah jadi hadn't you. Hadn't you. Beda dengan nomor 4. Nomor 4 ini koma D-nya disingkati oleh verb 1. Karena diikuti oleh verb 1 berarti koma D ini singkatan dari apa adik-adikku? Singkatan dari would, bentuk lampau dari will. Jadi koma D nomor 4 ini singkatan dari would karena diikuti oleh verb 1 cirinya kan. Nah, karena dia merupakan singkatan dari would, otomatis question tag-nya berubah jadi wouldn't. Jadi wouldn't you? You'd visit me, wouldn't you? Kita baca lagi dari pertama ya. He's watching TV, isn't he? He's watched TV, hasn't he? You'd watch TV when he visited me, hadn't you? You'd visit me, wouldn't you? Nah, ini contoh soal adik-adikku Jadi adik-adikku perlu tahu perlu hafal singkatan tadi karena ini sering muncul dalam soal. Ini contoh soal masuk STAN. Adik-adik perhatikan soal masuk STAN tahun 2003. Ini salah satunya saja saya ambil Nanti untuk episode yang akan datang kita akan terus membahas soal masuk STAN atau perguruan tinggi lainnya ya, yang berhubungan dengan subjek yang sedang kita pelajari. Karena sekarang ini kita sedang mempelajari masalah auxiliary verb, jadi saya ambil soal STAN yang berhubungan dengan auxiliary verb. Nah, ini soalnya soal masuk STAN tahun 2003. Soalnya bunyinya begini adik-adikku Ini soalnya murni, tidak saya roba-roba. Saya ambil dari buku pembahasan soal masuk STAN. Jawaban kunci jawabannya ada. Di buku itu ada. Hanya saja penjelasan yang merupakan alasan dari jawabannya itu tidak ada di dalam buku itu. Jadi di YouTube kita ini kita bahas kenapa jawabannya A. Ya, kita bahas. Pembahasan jawaban itulah yang penting agar adik-adik tahu dan mampu menentukan jawaban ketika adik-adikku menghadapi tes-tes di masa yang akan datang. Kembali ke soal. Soalnya berbunyi, he's already read the letter. He's already read the letter. Yang perlu kita ketahui untuk menjawab soal seperti ini, yang perlu kita ketahui kata kuncinya, koma S ini singkatan dari apa? Itu yang perlu yang kita ketahui, kata kunci pertama. Koma S ini singkatan dari apa? Tadi sudah jelaskan. Koma S bila diikuti oleh verb 3, berarti koma S ini singkatan dari apa? Singkatan dari
has. Ya. Saya ulangi, koma S bila diikuti oleh verb 3, maka koma S adalah singkatan dari has. Koma S bila diikuti oleh verb ing, maka koma S singkatan dari to be, is. Ya. Nah, kembali ke soal, he's already read. Kira-kira koma S ini diikuti oleh verb 3 atau verb ing? Jawabnya jelas verb 3, read. Nah, hanya saja read dalam kalimat soal ini ya, bentuk 1 dan 2 dan 3-nya sama. Jadi pronunciation-nya beda adik-adikku ya. Jadi membaca itu verb 1-nya read, verb 2-nya read, verb 3-nya read. Jadi read, read, read. Verb 1, verb 2, verb 3. Read, read, read. Tulisannya sama, ucapannya beda. Verb 1 read, verb 2 verb kedua read, verb ketiga read. Tulisannya sama. Nah, kenapa soal ini oleh yang membuat soal ini, kenapa dia ngambil kata read bukan written misalnya kan, bukan write misalnya? Kenapa? Kalau dia bisa saja kan soal ini saya ganti write, otomatis write-nya berubah jadi written. Jadi soalnya berbunyi he's already written the letter. Bisa saja kan? Ketika pembuat soal ini mau ganti written bisa. He's already written bisa kan? Sama-sama verb 3. Nah, kenapa penulis ini dia mengambil kata read? Ini adalah soal jebakan namanya. Untuk mengetahui sebatas mana kemampuan calon mahasiswa STAN ini menguasai bahasa Inggris. Ya. Nah, ternyata adik-adikku tidak terjebak. Karena kebetulan read di sini verb 3 dan kebetulan verb 3-nya sama dengan verb 1, ya. Kalau ditulisnya written itu gampang berarti. Oh, ini verb 3 karena written. Nah, ini kebetulan read-nya sama ya. Read, read, read. Jadi kesimpulan soal STAN masuk STAN 2003 ini jawabannya apa? A. Hasn't. Hasn't. Kenapa? Karena koma S singkatan dari has. Dari mana kita tahu has? Karena dia diikuti oleh verb 3. Kebetulan verb 3-nya sama dengan verb 1. Ya. Karena koma S ini singkatan dari has ya, otomatis question tag-nya hasn't he. Kenapa? Karena kalau kalimat pertamanya positif, question tag-nya harus negatif. Kalimat pertamanya negatif, question tag-nya harus positif. Nah, kebetulan yang ini kalimat pertamanya atau statement-nya ya menggunakan kalimat positif. Otomatis question tag-nya negatif. Jadi kesimpulan dari jawaban soal masuk STAN tahun 2003 ini jawabannya A. Kenapa A? Itu tadi alasannya. Ya. Karena koma S singkatan dari has, ya. Singkatan dari has. Bukan singkat. Nah, ini kan jawabannya B, isn't he. Ya, bisa saja yang mengikuti tes masuk STAN 2003 ini menjawab B karena mungkin dikira jawabannya, karena mereka mungkin mengira koma S ini singkatan dari is. Salah. Ternyata koma S ini singkatan dari has. Dari mana tahu? Dari kata kerja yang mengikutinya. Seandainya read ini saya ganti dengan reading, nah apa jawabannya? Misalnya he, S already reading the letter. Bisa nggak? Bisa. Mananya juga benar. Nah, kalau saya rubah jadi verb ing, otomatis dia singkatan dari is. Karena is berarti jawabannya B. Nah, itu ya, seandainya saja itu. Jadi biar bagaimanapun soal-soal itu dibolak-balik ya, susunan katanya, kalimat-kalimatnya dibolak-balik, asal adik-adikku menguasai grammarnya, adik mampu menjawabnya. Jadi tidak jadi masalah. Mau diputar kayak ini, testernya, tester itu orang yang mengetes ya, orang yang membuat soal. Jadi ketika testernya mau membuat soal, dibolak-balikannya agar peserta tes tadi bingung, maka soalnya dibolak-balik. Sebenarnya
tester itu bukan ingin membuat peserta bingung, ingin mengetahui sedalam apa pengetahuan peserta atau calon mahasiswa STAN itu ya. Seberapa jauh pemahamannya tentang grammar. Ketika mereka memahaminya banyak atau pengetahuannya dalam tentang grammar ini, otomatis mereka bisa menjawab. Ketika mereka bisa menjawab, otomatis lulus untuk soal bahasa Inggris. Nah, untuk yang akan datang ya, episode yang akan datang kita akan terus membahas soal masuk TAN, soal masuk perguruan tinggi lain, soal masuk tes-tes BUMN misalnya kan. Tentu saja kita akan bahas alasan dari jawabannya. Jadi bukan hanya kunci jawabannya yang kita tuliskan. Yang penting itu adalah alasannya. Oke adik-adikku ya. Terima kasih atas kesempatan adik dan kemauan adik untuk menonton tayangan kita ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan pijit bell notifikasinya. Thank you for your watching my video this time. I hope all of my explanation can be easily to be understood by you. Suppose you have a question, just write your question on comments please. Salam kompak, salam global. See you next time.